bagi mereka yang penasaran, saya moderator tidak bisa jawab pertanyaan ya. Ditujukan kepada narasumber. Saya sebagai perantara untuk memberikan waktu. Baik, kalau ada narasi, kita kasih kesempatan 3 menit. Kalau ada pertanyaan, juga kita kasih kesempatan 3 menit ya untuk 3 orang. Baik, peserta dan undangan, silakan kalau ada hal yang mau disampaikan, kami kasih waktu. Baik, kalau ada yang resign silakan. Dan para narasumber kayaknya tadi saya sudah ajak untuk stay dan bisa menjawab langsung. Ada beberapa yang sudah, kalau tidak sempat resign ya unmute aja mic-nya. Host, mungkin bisa bantu saya di chat karena tadi saya ada sempat terlempar ini. Chatnya hilang-hilang ini. Saya kasih. Baik, oke, silakan Bapak siapa? Langsung unmute ya, unmute. Langsung mic-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Haji Badri, silakan. Silakan, saya panggil Bapak sudah ya. Baik, Bapak Badri. BP ya. Waktu kami berikan 3 menit ya. Oke. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera untuk semuanya. Dengan rasa bangga, terus-menerus Gus Soleh mengadakan koordinasi untuk persatuan di atas agama. Saya nggak perlu banyak bicara, tapi narasumber para pakar-pakar telah banyak berbicara. Saya cuma mengingat kenangan perebutan Irian Barat pada zaman waktu itu. Karena perintah Soekarno kibarkan sang saka merah putih sebelum ayam jantan berkokok. Banyak keluarga kami, orang-orang tua kami yang berguguran untuk perebutan Papua. Yang saat itu dinamakan Soekarno oleh Irian. Sing I-R-I-An. Irian. Ingat, ikut Republik Indonesia anti Nederland. Oleh karena itu, bangsa ini, Bung Karno berpesan, akan bangkit dari ufuk timur, Irian. Tapi tak masalah, saat ini telah berganti Papua. Tapi coba saya plesetkan sedikit Irian ini. Ikut Republik Indonesia, aku nyaman. Nah, itulah dari nawacita pemerintah kita yang saat ini dipimpin Jokowi, dimulai dari Papua. Oleh karena itu, para saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang di Jayapura, di Manokwari, dan di mana ada di Papua, kami juga pernah bertugas di sana selama 3 tahun, kurang lebih. Terakhir kami di Sorong, mengikuti bertugas di Papua. Jadi wajar kalau bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia bangga dengan Papua. Salam hormat untuk teman-teman, sahabat-sahabat lama, saudara-saudaraku yang berada di Papua. Apapun yang terjadi, kita adalah Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini dari yang disponsori oleh Agama Cinta merekat dan terkenang kembali. Dan kami harapkan teman-teman juga akan bercerita tentang sejarah Papua yang dulu ditukarkan nama Irian. Jadi banyak generasi kita saat ini yang kurang mendapat keterangan, dapat informasi masalah Irian atau Papua ini. Maka itu mungkin pada kesempatan lain kali kita dapat memperluas wawasan sampai
negara lain, orang-orang lain, atau orang yang selalu menegatifkan masyarakat Papua atau segala macam terbuka wawasannya. Mereka itu kita harapkan baik pemerintah maupun ini pada kesempatan PON ke-20 ini. Inilah saatnya kita seluruhnya memberi wawasan, bukan hanya PON aja, tadi juga dikatakan masalah COVID, begitu minimnya informasi masalah COVID, masalah vaksin yang di bawah 5%. Inilah yang kita mesti gencarkan bersama kepada seluruh masyarakat dan seluruh relawan di Papua agar keamanan vaksinasi tetap berjalan. Jadi kami sepakat bukan mengorbitkan masalah PON 20 aja, tapi masalah wawasan, vaksin, dan segala macam untuk masyarakat di luar Papua terhadap Papua yang kita cintai ini. Apapun yang terjadi, itu Papua adalah bagian dari negara Republik Kesatuan Indonesia. Demikian kira-kira pandangan kami, bukan pertanyaan, tapi suatu wawasan pandangan yang kami harapkan suatu saat mungkin nanti Gus bisa membicarakan dengan tokoh-tokoh Papua, masyarakat Papua untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat di luar Papua masalah Papua yang kita cintai, yang begitu banyak sumber alam dan kekayaan. Indonesia bangkit dari ufuk timur. Salam hormat untuk teman-teman di Papua dan saudara-saudara Papua. Merdeka. Terima kasih. Merdeka, torang bisa, Bapak Badri. Ya, ya sampai sekarang memang aksara Irian masih banyak dipakai ya di beberapa tempat Papua gitu Irian. Ya singkatan ya bisa ya kita pakai ikut Republik Indonesia, aku nyaman ya. Memang ini makna kata yang mendalam ini. Ikut Republik Indonesia anti Nederland, kita ganti dengan ikut Republik Indonesia aku nyaman. Terima kasih Bapak Badri. Ya, kalau dibilang memang kalau Papua pada saat 45 itu sudah memang diakui dan bergabung, maka kita akan sama dengan provinsi yang lain. Pasti dan pasti. Tapi karena terlambat bergabung dengan Republik Indonesia, tahun 62 baru diperjuangkan untuk, ya Pak Badri sudah pasti mengalaminya tahun 62 itu 23 tahun baru kita Papua bergabung. Bayangkan 23 tahun Indonesia merdeka, betapa terlambatnya Papua untuk bersama-sama maju dengan saudara-saudara kami yang ada di Barat. Dan pada saat tahun 70-an baru disahkan oleh PBB. Kalau dihitung-hitung 36 tahun, 30 tahun lebih baru Papua sah bergabung. Betapa lamanya pembangunan yang harus dikejar oleh Papua dari tahun 45 dan merasakan kemerdekaan bersama-sama, maka niscaya Papua lebih dari yang di daerah barat. Karena lihat saja prestasi di olahraga bukan tingkat nasional tapi internasional, dan banyak itulah gudang-gudang atlet-atlet nasional ada di Papua. Sepak bola, apalagi tadi Lisa Rumbewas Tinju. Dan banyak ya, sangat banyak. Dan banyak pemuda-pemuda Papua yang berprestasi. Tapi karena kita terlambat, maka kita harus berjuang untuk bisa sama sederajat dengan teman-teman kita yang ada di wilayah barat. Terima kasih Bapak Badri mengingatkan sejarah. Baik. Ya, tragedi tertinggi adalah tragedi peristiwa Macan Tutul dimotori oleh Mas Komodor Yos Sudarso. Itu anggotanya ada beberapa yang dari Serui, dan kemarin 2 tahun lalu sudah meninggal, dan dia menceritakan itu peristiwa itu terjadi, dan dia jadi ABK di kapal itu, dan saya merinding ya pada saat mendengar ceritanya, kisahnya itu. Terima kasih Bapak Badri, makasih, Tuhan berkati. Baik, mungkin para narasumber kayaknya bukan pertanyaan ini apa narasi ya. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi yang resign atau langsung
unmute mic dan saya persilakan waktu 2 menit. Host bisa dilihat di chat sudah ada pertanyaan. Host, Itu Bang Nurul. rangkumannya sudah saya ketik, Pak Medi. Baik, siap. Baik, kita masuk di chat dulu ya, Bang Nurul. Ya, oke. Host mungkin bisa bacakan 3 kesimpulan pertanyaan dari chat itu. 3 ya. Baik, Bang Nurul silakan membacakan. Pertanyaan pertama dari Pak Jero. Selain acara besar PON ke-20 di Papua, sebelumnya ada acara yang tidak kalah penting yaitu Paparnas tanggal 2 sampai 15 November. Apakah venue untuk Paparnas fokus di Jayapura atau ada di kota lain? Dan cabur apa saja yang dipertandingkan? Kemudian dari Mistiani, apakah webinar akan ada lanjutannya jika ada saran untuk menghadirkan Ketua PB Harian PON Yunus Wonda, juga unsur aparat TNI Polri? Ada 2 itu aja Pak Medi. Baik, 2 pertanyaan ini mungkin saya tidak bisa menjawab ya. Saya memberi fasilitasi kepada para narasumber. Mungkin Gus juga bisa menjawab dari pertanyaan yang diajukan di chat. Setelah itu saya masih beri kesempatan 2 orang untuk resign. Kita masih ada waktu sekitar ya hampir 1 jam ya Gus ya untuk ini. Baik, dari para narasumber dan pertanyaan dari chat. Baik, waktu kami mungkin berikan. saya sedikit, Pak Medi. Siap. Ya. Oke. Pertanyaan terkait Pepernas itu nanti akan dilaksanakan di 2 kota, ya kota kalau nggak salah dari perencanaan ya, ini dari info yang saya dapatkan, itu akan dilaksanakan di 2 tempat, jadi Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Ada 12 cabang olahraga yang dipertandingkan pada kesempatan itu. Di antaranya itu ada, saya catat dulu nih, saya dapat info terupdate terkait cabur yang dipertandingkan itu ada angkat berat, atletik, bosya, bulu tangkis, catur, judo, menembak, panahan, renang, sepak bola, CP 5 side, tenis lapangan dan tenis meja. Tenis lapangan, kursi roda dan tenis meja. Itu mungkin yang bertanya tentang Pepernas 2021 di Papua di 2 kota. Demikian Kak Medi. Terima kasih. Oke, makasih Bang Jero. Ini pertanyaan teknis ya. Oke, pertanyaan teknis. Mungkin ada bisa pertanyaan di luar teknis supaya kita bisa ada wawasan ya. Baik, Gus mungkin bisa menjawab pertanyaan yang melibatkan TNI Polri. Mungkin kita bisa ada sesi berikut untuk webinar ini. Bisa? Kalau yang pertanyaan kedua itu kayaknya panitia yang jawab ini. Baik, Gus. Dengan suaranya. Jelas suara? Jelas, Gus, jelas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang super. Acara ini sebenarnya refleksi dari anak bangsa yang cinta akan NKRI dengan seluruh keanekaragamannya. Di mana PON 20 diadakan di tempat anak bungsu dari bangsa Indonesia ini. Kita sama-sama tahu, kita bicara dengan bahasa cinta, bukan bahasa nyinyir. Kalau dulu Papua ini dikatakan anak tiri kan gitu. Tapi di zamannya Pak Jokowi, ini bukan lagi anak tiri, tapi anak emas. Bahkan Maluku saja terlewati. Ya. Ada Maluku di sini. Betul. Maluku ini sama-sama Indonesia Timur. Banyak terlewati pembangunannya di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini. Saya sebagai anak bangsa secara pribadi, bukan sebagai relawannya Pak Jokowi, sungguh sangat bangga kepada Pak D. Jokowi ini. Kita dulu sering diskusi sama teman-teman,
Hawaii itu jauh dari Amerika. Di Amerika. Tetapi orang Hawaii, negara bagian dari Amerika, tidak pernah menyatakan dirinya merdeka ataupun memberontak. Kuncinya apa? Sebab Hawaii dimakmurkan ataupun dimanja ataupun diberikan kesejahteraan oleh Amerika. Nah, kalau sebelum zamannya Pak Jokowi, ada orang Irian kepingin merdeka, itu pantas saja. Sebab kekayaan alamnya dikeruk, tetapi pembangunannya, fasilitas dan lain sebagainya, ini sangat minim sekali. Jadi tidak imbang. Tetapi dalam 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi ini, sungguh sangat luar biasa yang telah diberikan oleh negara Indonesia, bukan hanya kepada Papua saja, tapi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semuanya ini diberikan pembangunan yang hampir merata. Akal kita tidak terbayangkan sebuah Papua yang penuh dengan hutan-hutan semacam itu, bukan hanya hutan biasa, tapi hutan rimba, hutan yang sangat lebat. Diberikan jalan raya yang begitu hebat dan luar biasa, bahkan jalan tol. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi hendak kita dustakan di zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini. Di Miangas, di situ diberikan tetanggar ya, tulisan perbatasan-perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain sekarang tidak kalah bergengsi. Kalau sebelum zaman Pak Jokowi, orang-orang Indonesia ini banyak selfie foto-fotoan di perbatasan negara lain. Kalau sekarang tidak, justru negara lain atau negara sebelah ini selfie-nya ke perbatasan negara Indonesia. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Presiden Jokowi. Dan yang lebih hebat lagi, Papua diberikan ya venue ataupun stadion di antara 20 stadion terbesar di seluruh dunia. Ya. Luar biasa ini, ya. Surabaya, kota terbesar kedua, punya stadion Bung Tomo, itu sudah dibangun juga baru, ya. Itu kalah besar, kalah mewah dengan Papua. Stadion Papua ini 11-12 dengan stadion GBK. Luar biasa. Dan Presiden Jokowi tetap pada komitmennya menunjukkan bahwa Papua aman. Bahwa Papua benar-benar bagian daripada Indonesia. Sehingga PON ini diletakkan di daerah-daerah yang banyak provokatornya. PON ke-20, PON ke-21 di Aceh. Inilah cara Presiden Jokowi merangkul daripada seluruh bangsa dan negara Indonesia ini. Selanjutnya, kenapa acara ini Gus lakukan? Gus ini melus dada. Masa melihat ya PON mau dilaksanakan sebulan ini. Tidak ada viral-viralnya di media sosial. Padahal digelontorkan dana miliaran, bahkan ratusan miliar, mungkin triliunan. Karena Gus bukan panitianya, jadi nggak tahu. Pak Medi ini panitianya, tahu anggarannya berapa ini. Nah ini tidak ada yang memviralkan. Justru yang ada Wan sebelah, ya Wan Abud, kakak iparnya Bang Medi ini, kecemplung got, ya. Itu yang viral. Semuanya media.
ataupun dari TNI, bagaimana kesiapan TNI Polri di dalam menjaga PON ini. Jangan sampai PON 20 Papua ini adalah acara negara yang bergengsi, yang dilihat secara internasional, terjadi baku tembak, terjadi baku hantam oleh provokator. Ini yang penting, yang mana dari pertanyaan super dari peserta tadi, ini perlu kita tindak lanjuti dan kita bicara kepada teman-teman yang ada akses di TNI dan Polri serta BIN yang ada. Terima kasih Pak Maidi, saya kembalikan. Suara Gus hilang. Ya, beliau sudah closing. Bang Nurul. Monggo dilanjut, Kakak Medi. Oh, Gus terlempar ya? Enggak, tadi udah closing. Ya, saya layar satu juga saya terlempar ini. Kayaknya jaringan. Bisa suara saya terdengar jelas ya? Layar saya satu sudah oke, masuk lagi. Oke, mungkin ada angin lewat ya. Saya ada pakai dua jaringan. Jaringan yang satu ada terlempar. Baik, kita lanjut ya. Mungkin yang lain ada bisa raise hand. Saya bisa nambahkan dikit, Bang Medi. Bisa, silakan, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan agama cinta yang saya hormati. Saya ini penerawangan ya, penerawangan mungkin agak mungkin bukan klinik. Kalau saya bicara klinik kan kliniknya klinik positif. Jadi saya cerita, jadi kenapa PON 20 ini dan kemudian proyeksi Pak Jokowi itu, walaupun saya bukan orang politik gitu, jadi kenapa kok proyeksinya ke timur gitu ya. Dalam keyakinan kami di Hindu, timur itu wiwitan, wit, asal. Jadi bukan paling bungsu, justru paling sulung. Jadi tradisi kami bahwa segala sesuatu itu mulainya dari wetan. Kata wetan itu wit artinya wiwitan. Jadi orang yang ke timur berarti dia kembali ingat kepada leluhurnya gitu. Kembali ingat kepada jati dirinya, kepada witnya, kepada asalnya. Dan ini yang saya kira tidak salah kemudian pemerintah dalam hal ini artinya membangun keadaban di Papua sebagai wiwitan, sebagai wetannya. Jadi wiwitan itu bukan Jawa, tapi Papua sebagai negara, sebagai bagian tertimur dari bangsa ini. Itu yang pertama. Kemudian saya ini bukan bermaksud rasis, jadi ya kulit ya, warna kulit saudara-saudara kita di Papua mungkin hitam. Dalam tradisi Hindu, hitam itu letaknya di utara, artinya daerah yang paling tinggi. Jadi makanya orang Papua tuh kuat-kuat, ya. Kemudian badannya besar-besar dan kuat-kuat, dan memang sumber kemakmuran. Jadi utara itu dewanya dan sumber segala kemakmuran ada di sana. Jadi dua pilihan, jadi utara dan timur ini adalah merupakan kompas dunia. Jadi kalau kita mau bicara, kalau orang kompas pasti lihatnya kalau nggak utara timur. Jadi matahari terbit. Jadi kebetulan saya cari di kamus, kata irian oleh orang Biak itu dikatakan sinar matahari yang menghalau awan. Katanya. Panas. Jadi harapan saya, ya apa yang terjadi di Papua saat ini, semoga semua bentuk awan-awan kegelapan bangsa ini segera sirna dengan munculnya mentari dari timur. Nah, ini harapan saya. Jadi kata irian saya maknanya seperti itu. Mungkin itu sepintas dari saya untuk menghangatkan percakapan cinta kita hari ini. Demikian Kak Medi dan Pak Kiai, Pak Gus Soleh. Saya kembalikan. Makasih Pak Kakak Jero yang menambahkan. Memang irian itu ada filosofinya sebenarnya. Tapi kita ulas kalau tambah panjang, ada sebenarnya. Tapi karena politik sampai akhirnya berubah ke Papua. Sebenarnya Soekarno sudah mematenkan irian, iri sebenarnya, iri yang artinya panas atau cahaya. Kemudian ditambah an di belakang. Dan itu ada beberapa daerah yang memang menggunakan bahasa irian. Gitu. Ada arti-arti tersendiri. Artinya positif semua itu. Itu yang mungkin Soekarno mematenkan kata-kata irian itu, tapi karena diplesetkan dengan singkatan ikut Republik Indonesia Anti Nederland, kemudian itu dipakai akhirnya dirubah ke Papua. Tapi sama saja, harkat martabat dari
masyarakat setempat, Papua juga tetap memberikan kita punya martabat yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain, gitu. Itu Gus sudah masuk ya. Baik, kita kasih kesempatan 2 ya yang resign. Oke, Bang Nurul, kalau di chat masih ada pertanyaan? Saya tadi terlempar lagi nih. Baik, kalau tidak ada lagi yang resign, saya masuk ke ruangan kesimpulan. Saya boleh kasih komen, Kak? Baik, Pak Roland. Kakak Roland, silakan Kakak Roland. Iya, jadi ya terima kasih. Kan ini sebenarnya kita bicara soal agama cinta, tapi Kakak Roland, suara pandangan kita tentang bagaimana suara supaya sayup-sayup sampai. kita Tidak terdengar, dalam putus-putus. kegiatan ini bisa ikut mendorong Kakak Ronald. secara wilayah politik itu. Kakak Ya. Ronald, Kalau suaranya. sekarang sudah besar? Oke, Kalau sekarang jelas. besar? Bisa jelas. Oke, Oke. Jadi gini, kan kita bicara soal agama cinta. Kalau kita bicara soal agama cinta, tujuan kita jelas bagaimana supaya kita hayati, kita pedomani itu bisa mendorong terwujudnya kebersamaan, persaudaraan di negara ini. Secara khusus juga dalam tugas dan tanggung jawab kita mensukseskan PON. Tapi ketika kita bicara soal ini masuk ke wilayah politik, kita bicara integrasi, kita bicara NKRI, ini sudah mulai masuk ke wilayah politik nih. Jadi mungkin di situ juga kita perlu aware ya. Karena menurut saya kait dengan soal integrasi itu beragam sekali dan itu tidak mudah untuk bisa mengatakan seperti yang kita pikirkan bersama ya. Ya, itu sesuatu realita yang juga kita hadapi di sana. Jadi kalau kita bicara sejarah integrasi, ya ada banyak sekali perdebatan yang sampai hari ini belum selesai soal itu. Ya, juga ketika kita bicara soal tadi singkatan ikut Republik Indonesia Anti Nederland, ya banyak Papua itu dimulai dari Papua itu dibangun dari misi penginjilan, dibangun dari misi pekabaran Injil yang dimulai 5 Februari 1855 di Pulau Manzinam. Ya, itu seluruh anak Papua, orang asli Papua tahu masalah itu. Jadi kita besar dalam kehidupan gereja, baru kemudian pemerintah masuk. Nah, dalam konteks itu, ya, sejak Belanda ada di Papua, memang situasinya sangat berbeda sekali. Orang Papua hampir sebagian besar di zaman itu tidak merasa ada penindasan seperti yang dialami di tempat lain dengan Belanda. Itu juga menjadi isu yang diturunkan oleh orang-orang tua kita sejak zaman dulu sampai sekarang. Karena itu banyak yang tidak setuju dengan istilah ikut Republik Anti Nederland. Yang Anti Nederland itu hampir sebagian besar orang di luar Papua. Tapi orang asli Papua sendiri dalam hubungan kemanusiaan mereka datang dengan misi membangun peradaban dimulai dengan Injil. Jadi kesan itu tidak ada. Jadi itu juga menjadi sesuatu yang sampai hari ini belum bisa mempersatukan cara pandang perspektif orang-orang asli Papua. Jadi saya juga harus bicara hal yang realitas menyangkut soal itu. Ya, karena saya orang dari Papua, saya lahir di Biak, jadi saya kasih tahu apa adanya tentang situasi kita gumuli, ya. Kita sama-sama berjuang supaya negara ini betul-betul
berdiri diwujudkan dalam cinta kasih, ya, tidak terjadi bunuh-bunuhan yang masih hari ini sampai hari ini masih terjadi. Walaupun itu sangat jauh dari wilayah-wilayah perkotaan dan hampir sebagian besar orang pendatang itu ada di kota-kota, di kampung-kampung yang jauh nggak ada orang pendatang. Dan penduduk asli Papua terbesar ada di pegunungan dan pedalaman. Pinggiran kota itu hampir sebagian besar, di kota-kota hampir sebesar orang pendatang. Dinamikanya sangat berbeda. Itu juga menjadi tantangan tersendiri, ya. Kita bicara soal mendorong kemajuan peradaban di Papua. Ya, di kota-kota mungkin maju, ya. Tapi di pinggiran kota sampai di kampung-kampung, ya, kita bicara soal merdeka belajar, betapa sulit kesulitan yang mereka alami. Ketika kemarin terjadi 2 kali dari 2019, ya, kemudian kemarin terjadi pemutusan internet, semua orang gila sudah. Pelayanan publik macet. Anak-anak tidak bisa sekolah 1 bulan. Karena memang bagaimana bicara merdeka belajar. Semua masih tergantung di internet. Jadi saya juga harus bicara sesuatu yang realistis, ya. Sehingga kita juga tetap berpijak pada tanah yang kita cintai, bumi yang kita cintai ini. Jadi awareness itu juga kita harus bangun dari realitas. Bahwa kebersamaan, persaudaraan yang kita bangun ini juga harus melihat hal-hal yang real, yang sementara dihadapi oleh saudara-saudara kita. Bukan soal persoalan politik saja. Lihat media mainstream kita di seluruh Indonesia ini, ya. Media mainstream kita. Kalau kita mau jujur, seberapa persen media mainstream kita itu memberitakan soal Papua yang betapa keindahannya, suasana di kampung yang begitu indahnya, pariwisata yang luar biasa, nggak ada. Kalau berita konflik, hampir breaking news semua, seluruh media mainstream. Nah, itu juga kita harus jujur juga, kan. Jadi kemudian membangun image pada seluruh warga negara Indonesia, Papua itu tidak lebih tidak kurang adalah konflik. Padahal ada begitu banyak keindahan di Papua. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus berbicara bahwa ada sesuatu yang realistis yang kita bicara realistis, ya, supaya semua orang juga tidak melihat Papua hanya dari sebelah sisi saja. Soal politik, soal NKRI. Ada tanggung jawab bersama kita untuk bisa bekerja bersama, ya. Itu juga saya terus-menerus sampaikan, ya, buat bagaimana kita bisa berikan kesempatan seluas-luasnya supaya generasi muda Papua itu betul-betul bisa ikut memberdayakan. Sekarang mereka yang militan di depan sekarang. Mereka yang frontliner di depan. Ya. Itu juga menjadi tanggung jawab kita semua sama-sama, ya. Jadi mungkin kita semua dalam Papua, datanglah tinggal di Papua, ya. Tinggal di kampung-kampung pinggiran kota, ya. Tinggal di lembah dan lihat bagaimana dinamika orang. Jangan sampai di pegunungan lah. Tinggal diserui saja, seperti saya punya adik medik. Siap. Tinggal diserui, tinggal di kampung-kampung pinggiran kota diserui. Kita bisa merasakan suasana kebatinan orang asli Papua itu seperti apa. Karena kita tinggal jauh, kita tidak tahu apa yang sementara sedang terjadi. Jadi ini yang saya harus juga buka, karena ini menjadi pergumulan kita bersama, ya, dalam semangat kebinekaan, semangat persaudaraan, semangat kebangsaan. Ini tantangan kita bersama. Kita harus bangun Papua dengan baik, ya, dengan damai, ya. Itu yang saya sampaikan. Hampir semua masyarakat yang tinggal di Papua itu punya pikiran yang sama, ya. Bagaimana supaya Papua ini tidak dilihat sebagai daerah konflik. Orang, itu luar biasa. Semua ingin Papua ini maju. Kita mau tahu tentang Papua lebih dalam, ya, sekali-sekali lah datang tinggal di Papua. Ya. Cerita-cerita dulu tentang soal integrasi dan lain-lain itu, wah, itu sudah jadi makanan yang diceritakan turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan ceritanya tidak sama. Generasi yang hidup saat PPRA terjadi dan juga sangat berbeda ceritanya dengan generasi yang hidup setelah PPRA terjadi. Apalagi di era Soeharto, bahkan era sekarang ini. Complicated, ya, tidak mudah, tapi itu pergumulan kita bersama. Kita harus tetap semangat, ya, harus tetap semangat supaya mendorong semua tokoh-tokoh bangsa, pendiri bangsa, siapapun yang bekerja di bangsa ini,
Kita harus dorong melihat Papua itu secara objektif, tidak melulu lihat secara politik. Ya, terima kasih. Tuhan Siap, berkati. siap. Semangat. Terima kasih. Torang Terima bisa. kasih. Orang ya. Makasih. Kakak Ya. Ronald, torang bisa. Ya. Baik, kita lanjut ya ke acara berikut. Memang Kakak Ronald, ya gitulah dinamika ya kita di Papua. Jadi mohon media mainstream, tolong jangan, itu tadi Gus Soleh sudah mengeluh itu. Kenapa event yang sangat luar biasa di Papua kok tidak ada viral-viralnya ya? Yang diambil kok penembakan yang kemarin, Ya, padahal betul. luar biasa Pemda kita Ya, itulah. masyarakat ini sampai Iya. juga merasakan itu, Iya. merasakan bagaimana persiapan PON itu, baliho-baliho kita Betul. bersihkan semua, tapi kok yang diberitakan kok Betul. itu ya. Tolong, saya punya teman yang dari Hong Kong, dia tanyakan itu sama saya, dia mau pergi ke apa Sorong ya. Saya bilang masuk saja ke Papua, pergi ke Raja Ampat sana. Dia bilang iya ya, tapi pandemi jadi sabar. Saya bilang beritanya, tolong, mohon, Kakak Ronald, kita berjuang di sini dan yang lain di sana, tolong beritakan hal-hal yang jangan Betul. yang itulah. Itu hal kita saja baru tahu dari Jakarta peristiwa yang terjadi. Kita di Papua malah aman-aman saja sebenarnya ini. Gitu. Oke, baik para narasumber, sebelum kita masuk di closing statement, Pak Ronald nanti closing statement ya, itu bukan closing statement loh. Baik, ini masih ada waktu, ruangan untuk bertanya, tapi oke, kalau tidak ada lagi, dan di ruangan chat juga sudah tidak ada, kita lanjut ke acara berikut. Baik. Baik Gus, bagaimana? Para peserta. Ya, closing statement Gus untuk para peserta para dari peserta. Ya, Peserta. Ya. Baik. 1-2 orang ya. Oke. Silakan. Di luar narasumber ya. Baik. Ya, Mungkin, dua narasumber. mungkin beliau, kakak-kakak, bapak-bapak, para peserta, saya kasih kesempatan. Tadi ada 1, tapi belum 2 belum ada yang mengisi. Maka bisa menyampaikan narasinya di ruangan ini. Kami kasih kesempatan 2 orang dari peserta dan undangan, langsung open mic. Waktu kami berikan 3 menit ya. Pak Karana. Pak Karana, baik. Ya, Bung, Oke. ya, Bung Waktu Medi, kami terima berikan kasih. 3 menit ya. Ya, Bung Medi, terima kasih atas kesempatan yang Boleh diberikan. videonya diaktifkan Pak karena Nanden. Oh, Pak Karana. Videonya supaya kita lihat kegantengannya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin karena jaringan ya. Kalau video aktif ada kalanya jaringan terlempar ini. Pak Karna. Ya, Bung Medi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. 3 menit ya. Oke, waktu kami berikan. Narasi yang berhubungan dengan tema ya. Ya, Bung Medi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Spesial untuk Gus yang luar biasa, dedikasi, loyalitas untuk kita dapat berkumpul selama lebih kurang 2 tahun ini. Saya ucapkan sehat Pak Gus dan rekan-rekan semua yang hadir di sini ya. Saya hanya ingin memperkuat penyampaian Bung Ronald tadi, apakah itu harapan-harapan, doa-doanya semua, ternyata oleh Gus Soleh. Dan satu lagi yang saya ingin perkuat, dari ajang Papua ini sebenarnya pemerintah semata-mata bukan untuk mencari pencitraan dari pelaksanaan PON ini, tapi
khusus seperti yang tadi disampaikan oleh Gus, untuk integritas Papua ke Indonesia agar lebih kuat. Itu poinnya. Karena kalau untuk mencari prestasi, saya rasa pemerintah ya harus malu, karena nanti mungkin prestasi anjlok karena persiapan para peserta minim. Karena di bawah ancaman COVID yang 2 tahun ini. Sehingga saya rasa ya banyak yang anjlok nanti. Kakak Karna, suaranya los. Kakak Karna Nanden, suaranya los. Signal ya. Bang Nurul mungkin masih di posisi di sana masih aktif Kakak Karna, karena kami di sini los kontak. Nggak ada suaranya, Kayaknya cuma jaringan, Pak. sinyalnya Kayaknya kakak. jaringan deh, Kak Medi. Ya Kakak Karna signal los. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut. Maaf Kakak Karna, signal ya, suara dan videonya los. Oke, kita lanjut. Mungkin ada peserta satu lagi, kita kasih kesempatan untuk Bapak, Kakak. Biasanya kalau di Papua panggilan akrab tuh Bapak, Kakak, Mama, adik ya. Adik bukan, adik, Kakak, Mama, Bapak. Oke, mungkin Bapak-bapak dorang, maaf ya saya pakai bahasa logat Papua ya. Mungkin bapak-bapak dorang, mama-mama, mungkin mama yang ada di Malaysia tadi ada chat saya itu. Mungkin bisa ada narasinya. Oke, yang open mic silakan. Pak Martin. Bapak Martin. Ya. Oke, terima waktu kasih. kami Salam berikan. dari Medan. Mujojua Horas. Halo Medan. Ya, Horas. Orang bisa. Oke, lanjut. Orang bisa. Ya, kita bisa kalau bersama. Jadi gini, saya ingin sekali memang aktif mengikuti ini karena saya anggap ini adalah masalah hilir kesejahteraan. Agama ini bersatu, hilirnya walaupun hulunya diganggu. Nah, jadi dengan demikian saya ingin kita wujudkan hilir bersih ini dalam sebuah pulau dari ribuan pulau menjadi satu pulau wisata rohani untuk dunia. Indonesia akan menjadi contoh bersihnya agama di muka bumi. Saya kira itu aja, mudah-mudahan kita semangat tetap. Papua luar biasa, dia telah terbuka untuk kita datang ke sana membangun Papua. Terima kasih. Makasih Bapak Martin Sembiring. Horas bah. Horas, Mujojua. Orang bisa, Horas. Orang bisa. Ya, ya. Baik, orang terima bisa. kasih Kalau motivasi Gus dari Darren bacong. Orang bisa. singkat ya. Berarti masih bisa dapat satu ini Gus. Indonesia ya. Bahasanya beda, agama beda, ya. Muka kulit beda tapi bisa bersatu. Terima kasih, Founding Father ya. Iya, iya, iya. Kayaknya masih bisa dapat satu ini. Satu kayak Martin saya kira mau penuhi waktu, ternyata belum setengah juga itu. Bisa dapat satu orang peserta. Oke, mama dorang, bapak dorang, kakak-kakak. Saya tidak panggil adik ya, saya panggil kakak ya. So panggilan akrab di Papua itu mama, bapak, adik, kakak. Ya oke, kakak-kakak dorang mungkin ada yang bisa menyampaikan narasi pendukungan untuk PON Papua. Mama-mama dorang yang dari Hong Kong belum ada suaranya ini. Bapak-bapak dorang mungkin satu ya. Satu saya kasih kesempatan untuk memberikan narasi. Baik, yang open mic silakan. Pak Fatisa Tulo ya. Oke, Pak Fatisa Tulo, posisi di mana? Silakan. Dari Medan, Pak. Baik, 3 menit ya untuk kami berikan. Baik, Pak. Jadi kita dari Medan terus berdoa
Semoga apa yang menjadi cita-cita daripada negara Pancasila Indonesia kita cintai terus menjadi negara yang aman, nyaman, dan apa yang menjadi tujuan daripada pemerintah itu sendiri menjadi suatu tujuan bersama, walaupun banyak gangguan daripada segala macam namanya intoleran, supaya kehidupan kesejahteraan yang merupakan cita-cita daripada Undang-Undang 45 bisa terwujud dengan kerjasama yang baik. Mungkin sekian dari Medan. Terima kasih, selamat sore. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ini saya bukan panggil kakak, saya panggil bang ya. Tulo, kalau tidak salah ya, Bang Horas, bah. Teman saya banyak orang Batak ini di Papua. Kita di sini nih Bhinneka Tunggal Ika ya. Kiri Makassar, kanan Jawa, depan Batak, belakang Ambon. Wah, kita semua. Jadi saya tidak asing lagi dengan orang-orang Batak ya. Baik, terima kasih Gus. Mungkin kita bisa lanjut dengan acara selanjutnya ya Gus ya. Host, bagaimana di chat? Ada pertanyaan lagi yang masuk? Bisa tambahan usulan? Baik, Bapak Badri. Silakan. Oke, terima kasih. Batasan waktu 2 menit ya. Ya. Terima kasih. Oke, waktu Saya kami cuma mengadakan satu usulan, mendengar tanggapan dari saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, masalah Papua ini. Kalau bisa, Gus, ini kita lanjutkan di episode kedua masalah Papua menjelang PON. Bagaimana kehebatan dari Papua, masalah masyarakatnya, masyarakat alamnya, masalah daerah wisatanya. Mungkin kita bisa undang tokoh-tokoh yang bergerak di bidang itu, seperti Dinas Pariwisata atau jadi bagaimana keindahan alam, keindahan masyarakatnya, yang seperti tak usah diekspos masalah teroris, masalah gerakan segala macam. Jadi menjelang masuknya PON, kita boomingkan masalah keindahan alam, kekayaan alam, kerukunan kemasyarakatan, suku-suku riwayat. Jadi bisa kita undang hal-hal yang terkait. Jadi kita bikin episode kedua masalah Papua. Terima kasih, Gus. Mohon dipertimbangkan. Mantap. Itu Terima mantap. kasih, Saya setuju. Bapak Badri. Pak Haji. Terima kasih. Mantap. PON akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021. Kita masih ada waktu 1 bulan lebih. Ya tidak sampai 1 bulan PON akan terlaksana. Kita ada waktu, Gus, setiap minggu kita laksanakan webinar, Gus ya. Mungkin usulan dari Pak Badri, kita bisa laksanakan itu kalau masih sempat ya untuk tema-tema berikut. Itu. Mungkin kalau ada tanggapan dari Gus sebelum saya lanjut ke acara selanjutnya yaitu closing statement dari para narasumber. Gus, ada tanggapan dari Bapak Badri? Usulan yang sangat bagus dari Pak Haji Badri. Masalah adat budaya Papua ini sangat luar biasa. Kita ketahui bahwa Papua ini luasnya 3 sampai 5 kali lipat Pulau Jawa. Betul. Memiliki keanekaragaman suku, ya. Nah, ini jarang sekali diekspos. Seperti kata Pak Ronald tadi, saya tulis pendeta, tidak mau beliaunya, tapi sudah melebihi dari pendeta beliaunya ini. Ya. PGI. Makasih Gus, makasih. Ya. Nah ini kok yang diekspor masalah apa ya? Masalah kekerasan saja kan gitu loh. Kita melihat Pak Medi selama ikut webinar sampai 46 ini nggak pernah marah-marah. Orangnya senyum saja ya, meskipun hitam kan gitu. Nah ini ya memang perlu, mungkin next kita akan bicara
saya orang Indonesia atau kita orang Indonesia mendukung PON Papua kan gitu. Jadi kita libatkan semua baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk sama-sama mendukung suksesnya PON Papua ini. Papua adalah bagian harga diri masyarakat Indonesia. Masalahnya Papua ini kekayaan alamnya sangat luar biasa. Dan jelas para konglomerat abu-abu ini tidak kepingin Indonesia ini adem ayem kan gitu loh ya. Kalau zaman dulu itu senantiasa Papua diekspos masalah kekerasannya. Bahkan sampai saat ini juga. Padahal masyarakat Papua waktu Gus acara lintas agama di Nabire terjadi gempa. Itu sama tokoh-tokoh lintas agama datang ke sana. Masya Allah, apalagi kalau sudah kita bilang ipar kan gitu. Kita dirangkul kan gitu. Ya cuman satu, waktu dulu mungkin sekarang tidak ya. Itu kekurangan orang Papua suka nginang ini. Jadi di airport ini meskipun bagus ya kan, itu banyak muntahan inang kan gitu. Pak Medi nginang nggak itu? Iya. Itu jadi masih, kalau orang Gus. nginang ini mbak kita dulu yang perempuan. Tapi kalau di Papua cewek cowok nginang semuanya gitu. Ya. Orangnya lembut, Masya Allah ya. Modelnya aja memang bawaannya dari Tuhan ya. Gus kepingin putih kayak Cina nggak bisa, warnanya cuma coklat kan gitu. Sama dengan orang Papua. Ya kami sepakat Pak Ali Badri ya. Bagaimanapun juga kita sebagai anak bangsa yang cinta akan NKRI ini, kita terus ekspos masalah PON Papua ini. Terus terang Gus ini nangis kan gitu loh. PON Papua sudah dekat. Gus lihat ya Allah, teman-teman kita yang katanya nasionalis, yang katanya cinta Pancasila, kok isinya nyinyirin? Kalau nggak nyinyirin HRS, nyinyirin Wan Abud, kok nggak capek-capek kan gitu loh ya. Makanya agama cinta ini Gus jadikan oase. Ayolah, biar jangan semuanya tuh jadi ahli nyinyirin gitu loh ya. Mari kita bercinta di dalam perbedaan. Gus bilang, ya Allah ya. Pak Medi bilang, wahai Tuhan Yesus, ya sudah, jangan dipaksakan karena kita berteman. Gus, kamu teman saya, kamu panggil Yesus saja ya. Saya panggil Allah. Nah ini bukan begitu agama cinta. Ya udah biarin Pak Medi bilang Yesus ya kan. Gus bilang Allah. Nanti nggak tahu kita yang di surga ini yang mana. Jangan nanti di dunia berantem tahu-taunya Gus di surga di kamar nomor 1, Pak Medi di kamar nomor 3, tetanggaan kan gitu. Ya, terima kasih semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Medi, nanti kita gulirkan lagi agar PON Papua ini berjalan dengan baik, sukses. Karena bagaimanapun juga PON Papua ini bagian muruah kehormatan kita semua sebagai anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Siap Gus, terima kasih. Memang khusus untuk Papua, Bang Ronald, mungkin saya singgung sedikit ya. Kenapa para sending itu menggunakan bahasa Melayu untuk mengabarkan Injil di Papua? Kalau tidak salah ya, mereka sepakat menggunakan bahasa Melayu untuk mengabarkan Injil ke Papua karena begitu banyaknya bahasa. Wow, adat budayanya dari pantai sampai pegunungan beda. Untuk Serui, kota Serui, satu teluk, itu ada 3 bahasa yang berbeda. Dan itu merupakan kekayaan yang luar biasa. Bayangkan kota Serui itu, timur bahasanya lain, Ambai, barat Arusai, utara bahasa Arui, bahasa Onate. Satu kota, bayangkan. Itu kekayaan yang luar biasa. Belum kekayaan alam. Belum yang lain. Ya, memang kekayaan alam, kekayaan yang lain konflik. Tapi kenapa konflik itu yang ditonjolkan? Banyak sekali di Papua yang bisa kita gali. Termasuk event yang ada ini. Sampai maskot pun ada filsafatnya. Kanguru, pohon, dan cendrawasih. Ada filsafat yang dalam di situ.
Tapi itu kenapa tidak digali? Dan kami mohon mungkin Gus, sebelum tanggal 2 atau tanggal 15 Oktober kita bisa kumpul bersama-sama, ambil narasumber yang hebat-hebat, kita bicara ini. Kalau sempat, kalau Tuhan berkenan. Baik, kita lanjut ke acara berikut, closing statement dari para narasumber. Baik, mungkin Habib Reza ya, Alhamid sudah tidak bisa ya. Kita lanjut. Baik, untuk Pak Kakak Bondan Wicaksono, Ketua Pemuda Katolik Komda Jakarta, closing statement-nya waktu kami berikan. Ya, baik, terima kasih. Saya kira ini bukan hanya sebagai penghujung, tetapi ini barulah awal pertemuan kita dalam suasana kebangsaan yang luar biasa. Saya senang sekali diundang oleh Gus Soleh dan bisa hadir bersama rekan-rekan. Memang betul bahwa rupanya kegiatan PON ini masih menjadi PR kita untuk bersama, untuk bisa menjadi perayaan bersama. Maka mudah-mudahan kita betul-betul bisa memviralkan kegiatan ini. Paling kalau bisa dihitung itu nggak banyak beberapa organisasi dan lain sebagainya yang mengadakan. Maka saya senang sekali ini khusus terkait dengan PON, mendoakan, merayakan, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa bersama-sama menjadikan momentum ini adalah momentum untuk kemajuan bangsa Indonesia, kemajuan masyarakat Papua, bukan hanya untuk tingkat Indonesia saja, tetapi untuk tingkat internasional. Maka terima kasih, semoga sehat selalu untuk semuanya, Gus Soleh, Pak Medi, dan seluruh para tokoh agama dari berbagai lintas agama. Tadi ada Pak Ronald, lalu Pak Wayan, lalu kemudian ada Bro Aldi, Destian Jaya, ini juga sering sekali kita bertemu, lalu juga rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, sukses penyelenggaraan untuk PON, dan juga sehat selalu untuk kita semua. Torang bisa, Indonesia jaya, merdeka. Terima kasih. Orang bisa. Orang bisa. Merdeka. Terima kasih kader kita ini ya. Baik, kita lanjut. Terima kasih Gus. Terima kasih closing Gantiin statement. Romo Benin, tokoh Baik. tokoh nasionalis Katolik ini. Atur nuhun. Kakak Jero Mangku Iwayan Sudarma, Ketua Umum Terima kasih Kak Seluruh Hindu Medi. Indonesia. Waktu Ya, kami berikan. terima kasih Kak Medi, singkat saja. Merangkum dari apa yang disampaikan oleh tentunya kakak, abang tadi semuanya sangat bagus semuanya. Saya hanya mengandaikan di kita semuanya yang hadir di saat ini. Saya mengajak mungkin Pak Kiai, Pak Gus Soleh, kita bikin hashtag, kita viralkan di semua genre medsos gitu ya. Hashtagnya 2, agama cinta dan PON 20 Papua. Nanti kita bikin Twibbon sebanyak-banyaknya, kita viralkan lah. Kalau nggak dari kita, siapa lagi gitu. Saya kira itu. Jadi kita masifkan bersama-sama dukungan kita. Jadi kita kalahkan saja tuh viral-viral yang di medsos itu. Saya kira itu ya pertama. Yang kedua, saya belajar dari pohon. Ketika pohon itu berbuah, ternyata buahnya tidak untuk pohonnya, tetapi untuk yang lain, untuk kita nikmati. Kemudian sungai mengalir juga bukan untuk sungainya, tetapi juga untuk yang lain, untuk ikan-ikan, dan untuk kita juga. Sapi menghasilkan susu ternyata juga bukan untuk sapinya, tapi untuk makhluk yang lainnya, termasuk untuk kita. Nah, demikian juga kita hadir di dunia ini, saya kira bukan untuk kita, diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Mari kita bersama-sama, karena kehadiran kita ke dunia ini adalah merupakan berkah karunia Tuhan, yang harus kita syukuri, tentu harus bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Ya, tentu hari ini PON 20
harus kita sukseskan bersama-sama. Apapun kondisinya yang harus kita hadapi, kita harus bersama-sama mensukseskan ya apa yang kita bisa sumbangkan melalui agama cinta ini. Tentu dengan melawan berita hoax, berita satir, dan berita-berita yang tidak bagus itu dengan berita-berita tentang fakta, kebaikan, kemuliaan, dan sehingga tumbuhnya harmoni di antara kita semua. Terakhir saya ingin ini mengutip bahasa sebelah, jadi hand in hand together. Jadi hanya itu yang kita bisa lakukan. Jadi kita mari bersama-sama saling berjabat tangan, ya bergandengan tangan bersama-sama, asah asih asuh kata orang Jawa. Ya itu yang saya kira saya warisi dari tradisi Jawa. Asah asih asuh. Asah berarti kita equal, kita setara. Ya asuh mari kita saling mengingatkan kebaikan, saling berbagi, saling menguatkan dalam kebaikan, dan asih mari kita saling mengasihi, saling mencintai sebagaimana agama cinta mengajarkan untuk kita semua. Saya kira Nike, terima kasih. Salam rahayu untuk kita semua. Torang bisa. Torang bisa. Terima kasih Kakak biasa. Jero Mangku Iwayan Sudarma, Ketua Umum Penyuluh Hindu Indonesia. Kita lanjut. Kakak Ronald Richard Tapilatu, Kepala Biro Papua PGI. Kakak Ronald, waktu kami berikan. Closing statement. Ya, terima kasih. Saya kira tadi cukup banyak ya, saya sudah komentarin, tapi terakhir ini saya mau beritahu kita bahwa setiap daerah di Papua itu ada 29 kabupaten di Provinsi Papua, itu 15 di pegunungan, 14 ada di pesisir. Terus kemudian di Papua Barat itu ada 13 kabupaten kota. Ya, dan masing-masing kabupaten kota ini punya moto. Moto yang yang selalu digaungkan ketika mereka membuat kegiatan apa saja, itu selalu disampaikan. Seperti karena pelaksanaannya itu ada di Pura, mereka punya moto dalam bahasa orang Tobati itu hente cahi, yo onomi timarni anaset. Satu hati membangun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura punya lagi sedikit berbeda lagi. Kabupaten Jayapura itu Kenambai Umbai, ya. Itu mereka punya arti juga sedikit Kota Jayapura. Sebentar, ya. Jadi Kenambai Umbai Reimai artinya satu utuh ceria berkarya meraih kejayaan. Itu Kabupaten Jayapura di mana lokasi pelaksanaan PON itu. Kenambai Umbai Reimai, satu utuh setia berkarya meraih kejayaan. Artinya banyak sekali kearifan lokal di Papua itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai di daerahnya masing-masing. Ada begitu banyak 270 bahasa, tapi itu juga merepresentasi 270-an suku. Tobati dan Enggros itu beda kampung, tapi beda bahasa, padahal ada dalam satu teluk. Ya. Seperti tadi Adi Mei dibilang ya, di Serui saja itu satu kota tapi ada 3 bahasa. Artinya, mari kita bangun Papua dengan kearifan lokal Papua yang begitu luar biasa, dan kultur budaya yang begitu luar biasa, itu kita bisa jadikan sebagai alat untuk membangun. Karena Papua sendiri sudah merasa begitu banyak bahasa dan suku, mereka nggak bisa bicara dengan bahasa suku masing-masing. Mereka harus bicara dengan bahasa pergaulan. Seperti tadi Mei bilang ya, jadi akhirnya semua bisa terhubung. Artinya kita sudah punya perangkat untuk bisa membangun komunikasi dengan baik. Kenapa kita harus terus-menerus bicara kekerasan?
Mari kita pupuk persaudaraan ini di atas kearifan lokal kita semua, terutama kearifan lokal di Papua dalam segala macam kepelbagaiannya dan keindahan yang dimilikinya. Saya yakin persaudaraan, semangat kebangsaan ini kita akan bangun dengan baik. Demikian dari saya. Puji Tuhan berkati kita semua. Selamat sore. Terima kasih Medi. Terima kasih Gus Soleh yang sudah berikan waktu ini untuk kita berdiskusi. Luar biasa Gus Soleh. Desar Tapilatu, Kepala Biro Papua PGI. Terima kasih. Kita lanjut ke narasumber berikut, Kakak Toto Teja Manu, SAG Mhum, Penyuluh Agama Buddha. Dia sudah live kalau nggak salah. Kakak Toto, waktu kami berikan. Beliau sudah live kakak, tadi mohon izin dicek. Kakak Toto sudah live. Baik, kita lanjut ke Bapak Kakak Aldi Destian Setia, Sekretaris Umum DPN Pakin. Kakak Aldi, waktu kami berikan. Kakak Medi. Closing statement. Baik ya, terima kasih Kakak Medi. Di closing statement ini saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Gus Soleh karena sudah menginisiasi acara ini, acara Agama Cinta terkait PON yang tentu ini penting kita ketahui bersama dan kita kawal bersama. Dan di closing statement ini saya juga berharap dengan adanya PON di Papua ini yang akan berlangsung di 2021 ini, masyarakat Indonesia melihat betapa luasnya Papua. Dari penjelasan tadi kita sudah dengar bagaimana luasnya, bagaimana kebudayaannya, bagaimana keindahan alamnya, dan Papua ini juga kita tahu nilai-nilai toleransi kita bisa ambil dari Papua karena dapat hidup berdampingan satu dengan yang lain. Maka tidak ada sekat untuk kita tidak bisa untuk kita mengawal Papua ini sampai kita mengenalkan ke seluruh dunia terkait Papua ini seperti apa di Indonesia. Mari kita jaga terus Papua dan sukseskan PON ke-20 tahun 2021 ini. Membangun kesejahteraan Papua dan juga keadilan dan kemanusiaan. Itu yang terpenting. Dan tetap kita harus jaga kesehatan, dan di agama Konghucu ada satu kalimat di seluruh penjuru lautan, semua umat bersaudara. Nah, demikian mungkin closing statement yang bisa saya ambil. Dan terakhir, Torang bisa, Indonesia jaya. Torang bisa, Torang Indonesia bisa. jaya. Torang bisa, torang bisa. Kakak Aldi Destian Setia, Sekretaris Umum DPN Pakin. Kita lanjut ke narasumber berikut, Dr. Muhammad Arif MA, Provos Banser Nasional Koordinator Gus Durian, Nganjuk, Jawa Timur. Kakak Arif. Muhammad Arif MA. Bang Nurul, host. Dr. Muhammad Arif masih ada di sudah meninggalkan tempat sepertinya. Saya cari namanya nggak ada. Baik, makasih Nurul. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Kita masuk ke kesimpulan dan harapan yang akan dibawakan oleh penggagas Agama Cinta, penanggung jawab webinar pada hari ini. Gus Soleh MZ, waktu kami berikan. Tes, suaranya jelas Pak Medi? Terdengar, Gus, jelas. Terima kasih Bapak Medi selaku moderator Agama Cinta edisi ke-46.
yang mana kita membahas tentang PON ke-20 di Papua dan moderatornya asli orang Madura, asli orang Papua. Sahabat agama cinta yang kami cinta sayangi, terlebih-lebih kepada narasumber yang sangat luar biasa, tidak ada kata dan ungkapan kecuali terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada narasumber, kepada moderator, kepada partisipan, dan juga semua peserta webinar Agama Cinta edisi ke-46 ini. Setiap kami mengadakan webinar Agama Cinta, kami benar-benar merasa bangga sebagai anak Indonesia. Kami benar-benar seperti Garuda yang duduk tegak di pita Bhinneka Tunggal Ika. Kami bersama saudara kami dari tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, tokoh agama Katolik, tokoh agama Konghucu, tokoh agama Islam sendiri, dan juga tokoh daripada agama Kristen. Kami dapat bersatu di sini dalam satu tujuan, membicarakan tentang bangsa dan negara ini. Kita tidak permasalahkan tentang teologi. Tuhan yang gue sembah adalah Allah. Tuhan yang disembah oleh Pak Maidi adalah Yesus. Tuhan yang disembah oleh saudara kami yang di Hindu ataupun Buddha, mereka menyebutnya dewa. Ini semuanya adalah jalan, cara menuju nirwana, menuju paradis, menuju jannah ataupun surga, tempat harapan semua umat manusia. Namanya juga berbeda. Jangan kita paksakan sama. Bicarakan tentang teologi suatu agama, maka tidak akan pernah ketemu. Karena memang kita berbeda. Kalau agama saya dengan agama Pak Maidi sama. Orang Kristen juga menggunakan kitab Al-Quran dan Tuhannya juga Allah. Pak Maidi tidak perlu menyebut dirinya Kristen ataupun saudara yang Katolik, kan begitu. Karena berbeda. Gus menyembah Allah, kitabnya Al-Quran, maka disebut Islam. Pak Maidi kitabnya Injil. Tuhan yang disebutnya adalah Yesus, kan begitu. Lah, agamanya juga berbeda, ya sudah. Perbedaan ini jangan pernah kita pertentangkan. Sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Nggak usah jauh-jauh Islam dengan Kristen. Katolik dengan Kristen. Yang hakikatnya sama. Ini juga kalau diperdebatkan tidak pernah ketemu. Islam antara Syiah dengan Sunni, kalau diperdebatkan juga tidak pernah ketemu. Padahal sama-sama Islamnya. Apalagi dengan Ahmadiyah juga, kan begitu. Makanya, di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara ini, kita bisa memilih dan memilah. Konsep utamanya di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, seperti yang disampaikan oleh saudara kami tadi, Pak Wayan, bagaimana kita ini bisa saling asa, saling asi, saling asuh. Eng matio mangun karso, eng karso sung tulodo, tuturi handayani. Bagaimana kita para tokoh-tokoh agama ini bisa eng matio mangun karso, eng karso sung tulodo, sehingga jamaah kita, umat kita bisa tuturi handayani. Dengan agama cinta ini, kita ajak seluruh komponen anak bangsa. Ini loh Indonesiaku. Saya Gosole Marjuki Muslim. Pak Wayan orang Hindu. Pak Destian orang Konghucu. Dan juga Pak Ronald orang Kristen. Bang Bondan Wicaksono yang ganteng ini orang Katolik. Kami semua di sini bisa bersatu membicarakan permasalahan bangsa tanpa harus gontok-gontokan. Saat ini kita melihat adanya Papua mau melaksanakan hajat nasional yaitu PON ke-20. Kita lihat
Jarang sekali media-media yang memviralkannya. Baik di antara kita-kita maupun media mainstream yang ada tetapi bisa kita katakan tidak sempat begitu viral lah. Nah, bagaimana kita ajak sama anak bangsa ini? Satu, di tengah kondisi COVID. Kedua, di tengah kondisi masih banyaknya ataupun maraknya isu tentang kekerasan. Padahal itu adalah bagian 0,0 sekian persen. Papua ini luas. 5 kalinya Pulau Jawa. Itu terjadi hanya di beberapa titik saja yang kami yakin apabila TNI Polri kompak, maka dengan mudah akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi nggak tahu lagi, kalau ada masalah hal-hal yang lainnya, maka bisa diulur-ulur menjadi panjang. Nah, di sini kita sebagai anak-anak bangsa, dengan moral force yang kita miliki, kita sampaikan kepada semua umat yang ada. Kita doakan Papua ini agar pelaksanaannya PON di tengah-tengah pandemi dan juga masih ada isu tentang separatisme dapat berjalan dengan baik, dengan aman, dengan tenang. Ini adalah apa? Handerbeni kita kepada bangsa. Ini adalah apa? Ing madya mangun karso ing karso sung tulodo. Kita tokoh-tokoh agama memberikan tauladan yang baik. Meskipun Papua di sana mayoritas orang-orang Kristen dan Katolik, kami sebagai orang Muslim memberikan contoh, mendoakan. Begitu juga orang-orang Hindu, baik yang di Bali maupun di Bali, orang-orang Konghucu, orang-orang Buddha. Indah apabila para pemimpin-pemimpin bangsa ini memberikan toladan. Eng madya mangun karso, eng karso sung tulodo. Pasti umat kita akan tutpuri handa yani. Tetapi kalau tokoh-tokoh agama ini sudah pada masuk pada wilayah politik, apabila bicara politik, agama adalah roh, politik adalah kekuasaan, tempatnya daging. Roh dan daging susah untuk dipertemukan. Hanya orang-orang yang dipakai Tuhan, seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Isa, seperti apa? Buddha Gautama, ataupun nabi-nabi dan rasul utusan Tuhan yang ada. Ini yang bisa meleburkan daripada daging, diutamakan pada ruhnya. Tetapi apabila manusia-manusia biasa bukan pilihan Tuhan, selama mereka beragama dan dia mengawinkan agama ini dengan politik, maka agama ini banyak yang tenggelam, daging ini banyak yang mengalahkan daripada roh. Sehingga apa yang diucapkan oleh para tokoh agama, kepentingan politiknya yang diutamakan, bukan kepentingan daripada nilai-nilai ajaran cinta, ajaran kasih, ajaran rahman, ajaran rahim, ajaran rahmatan lil alamin yang ada. Demi kepentingan politiknya yang ada. Gus sangat ingat, sewaktu Gus masih kecil dulu. Padahal sama-sama ustadz, ya, satu perang ayat. Yang Golkar menggunakan ayat, yang P3 gunakan ayat. Waktu masih 3 partai ini dulu Pak Medi, ya. Nah, ini ya kan? Nah, kampanye bagaimana nyerang Golkar. Dia gunakan ayat. Namanya orang Indonesia ini banyak apa? Patronismenya kuat terhadap tokoh agama. Asal tokoh agama yang menyampaikan, udah engki kan gitu ya. Bagaimana tokoh-tokoh politik Jurkamnas yang dari pusat ini menyerang Golkar? Mereka sampaikan ayat yang ada dalam Al-Quran. Wala taqroba hadis sajarota fatakuna minad dhalimin. Sambil memegang spanduknya pohon beringin, ya. Wala taqroba, jangan kau dekati pohon ini. Mendekati pohon beringin ini saja kamu tergolong orang dolim, apalagi nyoblosnya. Lah ini ayat Tuhan diperkosa, dipakai demi kepentingan politik.
Padahal wala takroba, hei Adam dan Hawa, wala takroba, ojo kalian wong loro Adam dan Hawa takroba, ngidai opo pohon ini pohon huldi. Ya, apabila kau dekati, apalagi sampai makan buahnya, maka engkau tergolong orang yang dolim. Ya, ini digunakan ayat Adam dan Hawa digunakan untuk kampanye. Nah, yang dari Golkar juga demikian, menyerang P3 dengan ayat. Nah, itu model dia zaman Orde Baru. Di zaman saat ini, bukan lagi ayat yang dipakai, tetapi ayat dibikin hoax, diputerbalikan. Senantiasa di-share berulang-ulang kali tentang khilafah, seakan-akan khilafah itu hukumnya wajib. Padahal khilafah itu bagian daripada ikhtiar umat Islam di dalam membentuk suatu negara. Nah, hari ini diperkosa seakan-akan khilafah bagian sesuatu yang wajib. Sementara di antara kita-kita yang cinta kepada NKRI dan Pancasila, padahal itu ngerti, padahal itu tahu, padahal itu salah, hanya diam. Tidak mau berjihad di medsos. Sehingga dengan kebebasan di era reformasi, terlebih-lebih dipimpin oleh pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu Cikias, 10 tahun mereka menguasai dan mereka ada. Dan bangsa ini terlanjur. Selama 10 tahun, banyak anak-anak bangsa ini otaknya sudah tervirusi pemikiran-pemikiran Islam transnasional dan juga pemikiran-pemikiran tentang pan-Islamisme. Nah, di sini kami di Agama Cinta, ini adalah PR kita bersama. Begitu juga mengenai Papua saat ini, adalah PR kita bersama. Mari kita jangan saling menyalahkan. Masalahnya di mana? Di Agama Cinta ini kita ajak semuanya. Semuanya kita selesaikan dengan cinta. Indonesia kebetulan mayoritas adalah umat Islam. Jelas yang diobok-obok itu adalah umat tiganya. Nah, di Agama Cinta ini kita ajak. Jangan kau benci umat Islam. Wahai saudaraku yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang Kristen, yang Katolik. Inilah PR kita bersama. Di Indonesia ini, ormas Islam yang ikut membangun Indonesia dan mendirikan Indonesia, alhamdulillah detik ini masih ada, yaitu NU dan Muhammadiyah di samping yang lainnya. Jangan kalian gebiah-uyah dengan kebencian karena ulah 1-2 orang kelompok yang ada pada mayoritas ini. Tetapi ayo, mari bersama-sama kita selesaikan permasalahan bangsa ini dengan cinta. Caranya bagaimana? Perang saat ini bukan model perang zaman Gus dulu kecil. Media sosial begitu mudahnya. Sehari kita bikin akun 2-3 bahkan 5 bisa. Begitu juga nomor HP. Di zaman awal reformasi dulu, Gus beli nomor HP itu yang sampai saat ini ada Pak Medi 081770699 10 nomor. Itu harganya 800.000 dulu. Dan susah dapatkan. Nggak kayak sekarang. 10.000 dapat nomor, bisa bikin akun. Mereka bikin menyebarkan ujaran-ujaran kebencian dan hoax. Dibalaslah ujaran kebencian dengan agama lain. Ada YW, lahirlah MK. Untung TNI Polri atau pihak apa penegak hukum segera melakukan tindakan. Kalau hal yang semacam ini terus kita biarkan. Tidak kita bikin oase dengan agama yang mengajarkan cinta dan kasih. Maka hancurlah bangsa ini. Kita berharap dengan komunitas lintas iman agama cinta ini. Bagaimana dengan agama yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, terlebih-lebih 6 agama yang resmi di Indonesia ini, dapat bersatu padu, Handerbeni, turut memiliki, turut membangun pada bangsa dan negara. Apabila ada satu masalah pada bangsa ataupun pada agama ini, mari kita selesaikan bersama. Terus jangan yang satu nistakan agama,
yang lain ikut bikin nistakan agama, hancur bangsa dan negara ini. Bagaimana hukum kita jadikan panglima? Siapapun yang menistakan agama, meskipun saudara dari seiman kita, tetapi mereka telah merusak bangsa kita. Janganlah kita apa? Terus kita dukung. Orang salah nggak perlu didukung. Ya, YW yang sudah masuk ke agama saya, tidak sedikit pun saya dukung. Begitu juga KC ya, yang sudah masuk agamanya Pak Medi. Ya, kalau memang salah jangan kita dukung. Yang salah, mari kita jadikan hukum sebagai panglima. Orang yang menistakan agama, yang ada adalah orang beragama dengan penuh cinta. Orang beragama dengan penuh kasih. Gus, kita ajak. Kita mencintai Tuhan kita dan juga mencintai NKRI dan Pancasila kita. Kita mencintai agama kita dan juga mencintai adat, budaya, dan kearifan lokal kita. Itulah yang diajarkan dan diwariskan oleh kakek nenek moyang buyut-buyut kita sebelum Indonesia ini bernama Indonesia, masih bernama Nusantara dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Demikian, terima kasih. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yaitu mengisi dan mewarisi daripada founding father kita, memberikan hadiah terbesar pada kita, yaitu Bumi Pertiwi Indonesia dengan Pancasilanya dan Undang-Undang Dasar 45-nya serta Bhinneka Tunggal Ikanya. Agama cinta merawat 4 dasar ini dengan semua komponen anak bangsa yang ada. Terima kasih. Salam damai agama cinta. Salam Pancasila. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Gus. Kesimpulan dan harapan. Kami masuk ke acara terakhir. Puisi untuk Papua dan doa penutup. Oleh Habib Jafar Sadiq, Sufi Musafir. Habib, sudah berada dalam ruangan Zoom? Tes. Oke, suara terdengar jelas. Wajah ganteng terlihat. Baik, Habib, waktu kami berikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila, salam agama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta serta para narasumber yang berbahagia, izinkan saya membacakan puisi yang saya kasih judul Seceria Senyum Cendrawasih. Pace mace, saudara-saudaraku sebangsa, salam hangat dari saudara-saudaramu dari arah sang surya paling awal tersenyum untuk Nusantara. Atas cinta kami untuk negeri tercinta ini. Mace, jangan tanya tentang seberapa sering kami berlari maraton. Kami bukan penonton. Jangan tanya seberapa suka kami memanah dan lempar lembing. Jika kalian bimbing, kami tak bergeming. Jangan tanya bagaimana kami berenang. Samudra lepas dan sungai deras. Dan belantara Papua adalah stadion kami yang luas, yang mendidik kami dengan cinta alam. Kami senantiasa mengolah raga tanpa ada jasa atau piala.
Namun sesiapa yang tiba di Papua dengan sebongkah cinta, senyum ceria kami secerah meriah dan indahnya bumi cendrawasih saat menapakkan aneka warna. Wahai saudara-saudara sebangsa, satu batu tiga tungku, satu batu tiga tungku, satu batu tiga tungku. Bukanlah slogan moto tak bermutu yang bisa untuk berlaga dan berlagu, namun telah menjadi saksi dalam gerak kami berinteraksi. Mace-mace semua, jika kami engkau anggap saudara, maka semoga tak ada lagi yang mempingpong jigong-jigong pohon. Jangan biarkan gawang timurmu kosong. Sebab para pencetak gol pihak luar selalu siap-siap nyolong. Berikan operan bola kue keadilan dan kesejahteraan agar kita bersama-sama mengolahragakan bangsa dengan olah jiwa penuh cinta. Agar kita bersama-sama mendapatkan kebahagiaan bersama. Dan marilah senyum bersama. Seindah warna burung cendrawasih kita. Demikian, terima kasih. Dan mari kita bersama-sama berdoa untuk Papua dan untuk bangsa kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Duhai Sang Maha Cinta, sebagaimana Engkau telah memberikan ajaran dan bimbingan kepada hamba-hamba, agar hamba tidak meninggalkan generasi yang lemah, maka bimbinglah hamba selalu senantiasa kuasa untuk mendidik anak bangsa, kuat raganya, kuat jiwanya, sehingga sehat jiwa dan raga. Duhai Sang Maha Cinta, ikatkanlah rasa cinta kami dari timur ke barat, selatan dan utara, sehingga kami menjadi bangsa yang kuat dengan ikatan cinta yang kuat. Ya Arhamar Rahimin, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf, mohon doa untuk segala cita. Assalamualaikum, salam agama cinta, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih Habib Jafar Syariki Musafir atas puisi untuk Papua dan doa penutup. Baik, dengan berakhirnya puisi untuk Papua dan doa dari Habib, maka berakhirlah acara webinar pada siang sampai sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, waktu selanjutnya kami kembalikan ke host. Oke, terima kasih kepada Kakak Medi, aktivis dari Papua, senior kita, sahabat kita semua. Untuk selanjutnya mari kita bersyukur, dan untuk mengungkapkannya adalah diantaranya dengan mendengarkan lagu syukur. Oleh bagi para peserta yang ingin open mic, dipersilakan. Bagaimana kakak-kakak yang di Jayapura masih stay?
Ya, terima kasih kepada seluruh peserta webinar Agama Cinta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga doa dan harapan kita semua tentunya acara Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti di Papua Perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Bagi para peserta yang telah mengisi link absensi, jangan lupa untuk cek Facebook Sekjen Agama Cinta Official karena nanti akan diupload sertifikatnya di Facebook kita. Dan juga jangan lupa untuk share hasil rekaman webinar Agama Cinta ini yang akan diupload di YouTube kita, channel Agama Cinta Official. Kami dari pengurus Agama Cinta memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga membuat hati para peserta atau narasumber menjadi kurang berkenan. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.